Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan pikiran dan terutama hati kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya terlebih dahulu akan membacakan untuk kita sabda Tuhan yang pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dan dengan 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus, fakta sejarah mengenai Yesus berjalan di atas air dicatat oleh para penginjil Matius, Markus, dan Yohanes. Pagi ini kita sudah mendengar bersama kisah itu dari Injil Yohanes. Murid-murid menyaksikan dan mengalami sendiri kehadiran Yesus secara langsung, secara fisik biologis. Mereka melihat dan mengalami peristiwa Yesus secara indrawi, manusiawi. Yesus secara langsung datang dan menghalau rasa takut para muridnya dengan terlebih dahulu berkata, "Aku ini, jangan takut." Para murid dapat menyaksikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta, tetapi juga sebagai Sang Penolong, Sang Penyelamat. Yesus berjalan di atas air di tengah laut yang sedang bergelora karena angin kencang, pasti dengan tujuan untuk menyelamatkan murid-muridnya. Yohanes, sebagaimana yang kita dengar dalam Injil pagi ini, tidak mencatat bahwa Yesus meredakan gelora lautan tersebut. Tetapi Yohanes mencatat bahwa dengan seketika perahu para murid itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kita tidak perlu bertanya bagaimana cara Yesus dengan seketika mendaratkan perahu itu dengan aman di tepian pantai. Yang perlu kita ingat adalah bahwa Yesus telah mengangkat murid-muridnya dari kecemasan dan dari ketakutan dan membawa mereka dengan aman ke tempat yang mereka tujui. Mengapa Yesus mau melakukan hal itu terhadap murid-muridnya? Tentu saja karena para murid selama ini telah mengikuti Yesus.
Mengikuti Yesus berarti menjalankan apa yang diajarkannya, menjalankan apa yang diperintahkannya. Dengan demikian, ada jalan keluar untuk setiap masalah. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sebagai gereja yang masih sedang berjuang dengan segala dinamika hidup kita masing-masing. Yesus juga datang menyapa kita. Aku ini, jangan takut. Ada banyak masalah yang kita alami. Musibah, bencana alam, sakit, penyakit, dan masih ada banyak masalah lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Membuat kita menjadi cemas, bahkan takut untuk menjalani hidup kita. Tapi perlu kita ingat, saat kecemasan dan ketakutan itu datang melanda hidup kita, Yesus sebenarnya hadir dan berkata, "Aku ini, jangan takut." Atau kalau mau kita menggunakan bahasa sehari-hari, mungkin Yesus akan berkata begini, "Hei, kenapa kamu takut? Kan ada aku di sini." Yesus ingin kita sadar, Yesus ingin kita tahu bahwa Dia ada bersama kita. Yesus ingin agar kita melihatnya, memandang kepadanya. Masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari kehadiran Yesus dan mendengar suaranya berkata, "Aku ini, jangan takut." Mungkin saudara-saudaraku sekalian, kita semua sudah paham caranya. Tetapi pagi ini saya mau mengingatkan kembali beberapa hal yang membantu kita untuk bisa menyadari kehadiran Yesus, memandang kepadanya, dan mendengar suaranya. Hal-hal yang dapat membantu itu antara lain: 1. Rajin-rajin membaca kitab suci dan berusaha sekuat-kuatnya untuk menjalankan atau mempraktekkan ajaran-ajaran Yesus yang ditulis di dalam kitab suci itu. Dengan demikian, kita dapat melalui berbagai masalah hidup kita dengan lebih kuat. Yang kedua, mengikuti perayaan Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi, kita merayakan misteri kemenangan Yesus Kristus yang mempersatukan kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dari situ kita bisa memetik kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, doa pribadi dan doa bersama. Yang keempat, sharing pengalaman iman berdasarkan kitab suci untuk saling menguatkan satu sama lain. Yang kelima, mendengar nasihat para uskup, para pastor atau romo, dan mereka-mereka yang diberi wewenang mengajar dalam kerangka gereja Katolik. Untuk grup ini, mungkin dengan cara saling menegur dan saling mengingatkan. Dan secara khusus saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Ino Mutra yang sudah berusaha untuk menegur dan mengingatkan kita lewat Embun Rohani Pagi dan program-program lainnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus, demikianlah sedikit sharing dari saya, semoga berkenan. Terima kasih para pastor, bruder, dan saudara-saudara sekalian yang ada di grup ini yang sudah mendengarkan sharing ini.
kita semua diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.